Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yafuqu hamdal hamidin min ibadihi wa syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara Bapak Sodik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan perlindungan kepada beliau dan keluarga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Wasrah Abdul Wahid, pengasuh daripada Pondok Pesantren Matoliul Hikmah dari Bumi Ayu. Masya Allah, alhamdulillah. Al-Fakir juga beberapa kali menonton tayangan video melalui YouTube dari mulai perkembangan pondok pesantren, kegiatan di pesantren sampai beberapa taklim yang dipimpin oleh beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah lindungi beliau, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada beliau agar bisa membimbing dan mengajar kita semua, amin ya rabbal alamin. Juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Matoliul Hikmah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan penjagaannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar, alhamdulillah pada siang hari ini juga kita bersama-sama kumpul di tengah-tengah guru besar kita. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana dikatakan oleh ulama bahwasanya man la salaka fi tariqi ahlu tahayyam wada, barang siapa yang tidak berjalan dengan jalan para leluhurnya, para guru-gurunya, maka orang tersebut akan tersesat dan kebingungan. Zaman sekarang ma'asyiral hadirin wal hadirat, banyak sekali orang yang hanya belajar pada kitab tanpa guru. Banyak orang yang belajar hanya melihat media tanpa belajar langsung. Kadang-kadang subhanallah, kata ulama, kebanyakan orang di zaman sekarang taraku kulla syai', mereka banyak meninggalkan sesuatu. Wada'u kulla syai', mereka mengklaim sesuatu, segala sesuatu diklaim. Wa fatahum kulla syai', dan mereka akan kehilangan segalanya. Banyak orang-orang yang sekarang hidup di zaman sekarang macam-macam. Dan juga dikatakan bahwasanya orang yang tidak belajar kepada guru yang arif, yang bijak, maka marrat hayatu ma'adud fil muflisin. Orang-orang yang tinggal di zaman sekarang tidak berteman, tidak menjalin hubungan dengan orang seorang syekh, seorang guru yang arif, makin yang mempunyai makom, yang mempunyai kedudukan, mempunyai akhlak, mempunyai ilmu yang tinggi, maka sepanjang hidupnya berlalu dia akan di dalam kedudukan terhitung sebagai orang-orang yang bangkrut ilmu, bangkrut akhlak, bangkrut segalanya. Orang-orang yang jauh dan tidak menjalin hubungan dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, ini salah satu bukti bahwasanya beliau Kiai Haji Wasrah Abdul Wahid ini datang dari Bumi Ayu, sengaja datang ke sini. Karena Bukti beliau cinta kepada antum-antum sekalian. Kalau seorang murid itu bangga, membanggakan gurunya itu hal biasa. Tapi di hati seorang guru ada nama murid, ini sangat luar biasa. Beruntung, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul kata beliau, kalau datang ke ulama, kalau zaman dahulu orang datang kepada guru, pada kiai, mereka menanyakan masalah sepele saja, menanyakan sama gurunya, berserah kepada gurunya. Dari masalah pindah rumah, menjodohkan anaknya, waktu hari,
kapan dinikahkan anaknya, bertanya kepada ulama. Kalau sekarang datang kepada guru, datang kepada ulama, ngeluh gara-gara usahanya nggak lancar, minta doa, minta air, minta amalan, cuma karena hal-hal dunia, tapi melupakan daripada jasa guru-gurunya. Ini naudzubillah min dzalik, banyak kejadian zaman sekarang. Buat apa dia hidup di dunia cuma untuk mengejar, sibuk hanya mengejar dunia, tidak memikirkan akhiratnya. Banyak sekali. Dan alhamdulillah kita berfanatik, kita memuliakan guru kita, itu benar, itu bagus. Sangat dianjurkan untuk memuliakan guru. Karena apa? Kita fanatik kepada guru kita, kita memuliakan guru kita karena kita sudah memilihnya sebagai orang yang terbaik. Wajar, bagus orang fanatik kepada guru. Menghormati siapapun bagus, tapi merendahkan dan menghinakan orang lain ini tidak bagus, tidak dibenarkan. Kita mencintai guru kita sangat baik, tapi merendahkan, menghina ulama dan orang-orang soleh yang lain ini tidak diajarkan oleh guru-guru kita. Dan adapun cinta kita kepada guru kita, salah satunya dengan mahabbah, dengan cinta. Kadang saya juga sebagai murid, alhamdulillah merasakan yang namanya cinta kadang-kadang cuma lewat lisan, tapi hati kadang-kadang jauh. Kalau di depan guru, masya Allah adab, tapi di belakang guru kadang-kadang masih banyak melenceng. Ada tidaknya guru, kita tidak pernah berubah, itu dikatakan mahabbah. Dekat ataupun jauh tidak akan pernah berubah. Hadir maupun tidak hadir, yang namanya guru akan selalu ada di hati. Dan insya Allah yang namanya murid yang baik, yang murid menjadikan gurunya sebagai teladan, akan selalu mendoakan di setiap dan keadaan apapun. Ini jarang sekali terjadi. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua taat kepada guru, patuh kepada guru tanpa harus membangkang daripada perintah guru. Dan yang ketiga adalah menyerahkan segala urusan kepada guru kita tanpa ada kritik di lisan maupun di hati. Nggak boleh guru ini kita udah berserah kepada guru. Guru bilang jangan sudah. Jangan sampai membangkang. Kalau sudah membangkang, hati-hati. Paham? Yang namanya ridho guru ini akan memudahkan segala urusan, tapi kalau sudah membangkang daripada urusan guru, ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang namanya acara reuni ini, selain reuni ada juga silaturahmi. Penting silaturahmi. Karena dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya ada pernah dulu orang-orang di zamannya banyak yang menyukai perempuan. Dia dikatakan bahwasanya orang-orang mengatakan sebuah malapetaka kalau seseorang itu mencintai seorang perempuan. Walaysa hubbun nisa'i jahda walakin gurbu man la tuhib juhdul bala. Dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya bukanlah malapetaka yang besar kalau seseorang itu mencintai perempuan, menyukai perempuan, menyenangi perempuan. Akan tetapi yang namanya malapetaka hakikatnya adalah orang yang duduk berdekatan, akan tetapi di hatinya tidak ada kesenangan, tidak suka. Kadang-kadang maaf, kita di pesantren kadang-kadang cuma masalah sepele, kadang-kadang cuma makanan, ngambil minuman, ngambil odol, ngambil sampo, sampai zaman kita selesai masih ada permusuhan. Alhamdulillah. Kita disebutkan bahwasanya kalau orang sudah duduk berdekatan dengan orang yang nggak disukai, semuanya jadi salah. Kerudungnya salah, ibu-ibu duduk dengan orang yang tidak disenangi, lihat ini sendalnya murahan, kerudungnya murahan. Yang bapak-bapak begitu juga. Nah ini silaturahmi sangat penting. Silaturahmi juga bukan cuma hanya berjabat tangan, akan tetapi silaturahmi itu biqalbin salim, dengan hati yang senang, bahagia, hati yang selamat. Orang kalau sudah hatinya senang, hatinya tenang, walaupun orang itu hina, orang itu seorang hamba yang direndahkan oleh orang lain, ini yang nganggapnya orang mulia. Ini orang yang kalau sudah hatinya selamat. Banyak dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi,
walakinnal wasila idza quti'atir rahimu wasolaha. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyatakan yang namanya apa, silaturahmi itu bukan cuma membalas jasa kebaikan, bukan. Orang ngasih duit, oh kita anggap ini silaturahmi, kita harus ngasih dia juga duit, bukan. Akan tetapi yang disebut dengan silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang apa, apabila terputus persaudaraannya, silaturahminya, dia menyambungnya. Dikatakan juga bahwasanya banyak hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya silaturahmi. Di antaranya adalah hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini banyak menyebabkan putusnya tali persaudaraan, tali silaturahmi gara-gara pernikahan. Bapak yang dapat, orang tua yang tadinya membimbing kita, membesarkan kita, sampai musuhan dengan anaknya gara-gara apa? Gara-gara si anak menikah dengan perempuan yang tidak baik. Banyak bu, banyak anak yang apa, durhaka kepada orang tuanya gara-gara pernikahan. Punya suami yang nggak baik, tidak membimbing menjadi baik, lama-lama istri ini enggan untuk bersilaturahmi kepada orang tua. Wah, gara-gara pernikahan. Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi itu, maaf, saking romantisnya Nabi Muhammad SAW, kalau masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, ini Nabi mencelupkan jari jemarinya di dalam satu wadah yang berisi air, lalu mengusap daripada rambutnya, karena Nabi berkendaraan waktu itu. Masuk ke rumah Sayyidah Aisyah selalu apa? Menata rambutnya kembali. Kemudian pakai siwak Nabi Muhammad SAW sebelum masuk, padahal zatnya Nabi Muhammad keringatnya saja wangi. Kalau bapak-bapak bu di rumah, pulang ngojek, pulang dari kantor, pulang kuliah, pulang apa segala macam, subhanallah, kadang-kadang sampai menjalin apa, silaturahmi sama istri saja enggan. Perlu kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana apa romantisnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi itu romantis? Nabi itu kalau apa, di dalam peperangan seakan-akan Nabi itu tidak pernah mengenal yang namanya kemesraan. Itu Nabi Muhammad. Kalau di dalam peperangan seakan-akan Nabi itu tidak ada apa, kemesraan di dalam jiwanya. Tapi kalau di dalam rumah, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau sudah di rumah seakan-akan tidak pernah mengenal yang namanya peperangan. Subhanallah. Kalau istri zaman sekarang ada pak, yang kalau datang apa, istri Sayyidah Aisyah itu kalau apa, menunggu datangnya Nabi Muhammad, kadang-kadang berjam menunggu Nabi Muhammad. Datang suara kuda, dilihat, diintip sama Sayyidah Aisyah, oh bukan Nabi Muhammad. Ditunggu 1 jam sebelum. Kalau istri kita pulang, buka pintu dengan muka yang ngeluarkan taring, serem. Kadang-kadang kita mau masuk rumah itu baca ayat kursi dulu deh, takut, yang enggak nih, mulai deh. Kalau enggak berantem, ribut, masalah duit, ada aja pasti diomongin. Jadi bapak-bapak segan. Dan subhanallah, saya baru tadi malam naik pesawat di bandara, ada suami istri. Saya lihat, saya perhatiin, 2 jam delay pesawat. Ini 2 jam itu main handphone, nggak saling menegur, udah kayak orang musuhan. Ini dia apa, di luar saja tidak menampakkan keromantisan, apalagi di dalam rumah. Mungkin ya jarang ada ya orang seperti itu, yang di luar romantis, di rumah tekan, jarang. Tapi kebanyakan orang kalau sudah apa, di luar sudah nggak baik, nggak rukun, di dalam pasti perang antara Ukraina dan Rusia. Masya Allah. Yang kedua, banyaknya apa, putusnya tali silaturahmi adalah bertetangga. Banyak orang yang bertetangga kadang-kadang nggak tahu diri. Kita punya tetangga, makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Kita kadang-kadang bertetangga lewat salam, permisi. Kadang-kadang maaf, kita lewat dengan kendaraan takut, jangan kenceng-kenceng kalau lewat di gang kecil. Takut tetangganya lagi nyuapin anaknya. Sekali 2 kali dia mungkin maafkan, tapi kalau udah keseringan, maaf, timbul itu apa, kotoran di hatinya, nempel. Mulai ada jengkel sama kita.
mulai sebel sama kita. Lama-lama makin tebal, puncaknya jadi musuhan. Kita jalan ditebarin paku, kita jalan ditebarin apa segala macam. Subhanallah, ini bertetangga. Makanya kita muliakan tetangga kita. Walaupun maaf tidak seiman dengan kita. Kita muliakan tamu-tamu tetangga-tetangga kita. Dia butuh apa, kita yang pertama kali membantunya. Dia punya hajat, kita yang orang yang pertama membantu tetangga-tetangga kita. Kemudian adapun yang membuat daripada tali persaudaraan atau silaturahmi itu putus adalah menyekolahkan baik anak maupun keluarga. Sekolah, kita harus lihat, kita sebagai orang tua juga penting lihat anak kita sekolah di mana. Kadang-kadang ada orang anaknya kuliah 4 tahun ngekos di Surabaya, nggak tahu kayak apa kos-kosan anaknya. Banyak kejadian zaman sekarang, anaknya ngekos nggak tahu, campur laki dan perempuan satu kamar. Maaf, anak ini akan tumbuh besar menjadi orang baik, lama-lama tidak menjadi orang baik. Yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, kita doakan ya anak biar jadi anak soleh. Maaf, keluar ini anak tumbuh menjadi anak yang durhaka dan tidak akan berbakti kepada kita. Hati-hati milih sekolah. Gak harus sekolah anak itu sekolah di pesantren, gak harus. Tapi sekali lagi, al-bait madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak. Jadi orang tuanya yang mendidik, orang tuanya yang mengajarkan, bimbing. Kita apalagi yang alumni dari pesantren, kita ajak, kita bimbing anak-anak kita. Apa yang kita dapatkan dari Pak Kiai, dari Abah, kita ambil, kita amalkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita kepengen, maaf, walaupun dia sekolah ngambil kedokteran, ngambil hukum, ngambil komputer, bukan nyolong, tapi belajar komputer. Kita kepengen dia walaupun ngekos, walaupun jauh keberadaannya dari kita, tapi tiap malam selalu menangis, berderai air matanya mendoakan kita. Itu yang kita harapkan. Kita kepengen punya anak bakti, kita juga harus berbakti kepada guru dan kepada orang tua kita. Sekali lagi, seorang anak itu lebih cepat melihat daripada apa yang mereka dengar. Kalau bapaknya sering bentak orang tuanya, jangan harap ini anak bakal bakti kepadanya. Kalau anak ini orang tuanya sudah tidak mencontohkan sholat, ke masjid, ke majelis ilmu, ini anak condong nanti besarnya akan menjauhkan daripada yang namanya majelis, sholat berjamaah di masjid dan lain-lain. Mungkin ini saja Pak Kiai. Saya mohon maaf, dan kepada Bapak Sodik yang baru pindah rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga penghuni daripada rumah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memenuhi rumah tersebut dengan cahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makmurkan itu rumah dengan ilmu, dengan kelembutan, dengan takwa, dan dijauhkan rumah tersebut daripada gangguan dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahrus Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكرم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كرمنا من قبل الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم افتح أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل أمورنا وحصل مقاصدنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا من أهل وللخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والذر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا التقوى والطاعة وحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في أولادنا واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حياتنا حسنة وفي مماتنا حسنة وفي نياتنا حسنة وفي أعمالنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول وبجاه طه رسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله ولي التوفيق إلى قوم الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.